Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang pernyataan standar akuntansi atau PSAK nomor 9, 16, dan nomor 48 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Rina Wahyu Astuti dengan NIM 60 dan Anistri Wahyuni dengan NIM 32 serta Rizwan Setiawan dengan NIM 62. PSAK nomor 9 yaitu berisi penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek atau current asset dikurangi current liabilities sama dengan net working capital atau disebut juga net current asset. Aktiva lancar atau current asset adalah aktiva yang dapat direalisasikan dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan mana yang lebih lama. Antara lain meliputi wesel tagih yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, piutang, persediaan, kas dan bank, serta surat berharga yang mudah dijual dan tidak bermaksud untuk ditahan, deposito jangka pendek, pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar, dan pembayaran pajak dibayar di muka, serta biaya dibayar di muka, premi asuransi, dan premi sewa. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan, yang meliputi pinjaman bank dan pinjaman lainnya, hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar, uang muka penjualan, hutang pembelian aktiva tetap, pinjaman bank dan rupa-rupa hutang lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun, penyisian kewajiban pajak, hutang dividen, serta pendapatan yang ditangguhkan dan uang muka dari pelanggan. PSAK nomor 16 yaitu aset tetap. Definisi aset tetap adalah aset yang berwujud 1. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. 2. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk direntalkan kepada pihak lain dan untuk tujuan administratif. Pengakuan aset tetap yaitu biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika 1. Biaya perolehan dapat diukur secara handal. Yang kedua, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Pengukuran saat pengakuan. Aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Komponen dari biaya perolehan yaitu 1. Setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Yang kedua, harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian, serta pembelian dan potongan lain. Yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Pengukuran setelah pengakuan terdiri dari yaitu model biaya. Aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua, modal revaluasi. Nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Yang ketiga, model penyusutan. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain
garis lurus. Dalam metode garis lurus, perusahaan membebankan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahun pada umur manfaat aset. Penyusutan diukur hanya menggunakan pembagian waktu. Yang kedua, saldo menurun. Menurut metode saldo menurun, menghasilkan penurunan beban penyusutan tahunan selama umur manfaat aset. Metode ini dinamakan saldo menurun karena penyusutan periodik didasarkan pada penurunan nilai buku. Biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aset tersebut. Yang ketiga, unit produksi. Berdasarkan metode unit produksi, umur manfaat dinyatakan dalam jumlah total unit produksi atau penggunaan yang diharapkan dari aset, dan bukan sebagai periode waktu. Yang keempat yaitu modal penggantian pengakuan. Keuntungan atau kerugiannya dimasukkan dalam laporan laba rugi. Aset tetap dihentikan pengakuannya hanya jika 1. Pada saat pelepasan. Yang kedua, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomisnya. Pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap. Terdiri dari yaitu 1. Dasar pengukuran yang digunakan. 2. Metode penyusutan. 3. Umur manfaat. 4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan. 5. Rekonsiliasi jumlah tercatat. 6. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik. 7. Jumlah komitmen kontraktual. 8. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga. Dan ke-9, jumlah pengeluaran yang diakui dalam aset tetap dalam konstruksi. Dan selanjutnya yaitu aset nomor 48, penurunan nilai aset. Definisi penurunan nilai aset. Penurunan nilai dari aset yang terjadi jika kondisi di mana nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Pengukuran penurunan nilai aset yang dilakukan yang pertama yaitu mengevaluasi. Saat mengevaluasi, jika ditemukan indikasi penurunan nilai aset, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian dengan cara membandingkan antara jumlah tercatat dari aset dengan jumlah terpulihkannya. Jika jumlah tercatat melebihi jumlah terpulihnya, maka selisih antara keduanya tersebut diakui sebagai rugi penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan tersebut. Tetapi, jika jumlah tercatat kurang dari jumlah terpulihnya, maka tidak terdapat indikasi penurunan nilai. Yang selanjutnya yaitu jumlah tercatat. Jumlah tercatat merupakan jumlah yang diakui untuk aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas, jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakainya. Yang dimaksud nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai wajar yaitu harga yang disepakati untuk penjualan suatu aset atau harga yang akan dibayar antara pelaku pasar pada tanggal penukaran. Di sini yang selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang penyusutan amortisasi, rugi penurunan, dan unit penghasil kas. Penyusutan amortisasi merupakan alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Dan rugi penurunan adalah jumlah yang merupakan selisih lebih dari jumlah tercatat aset
atau unit penghasil kas atas jumlah terpulihkannya. Dan yang selanjutnya yaitu unit penghasil kas merupakan sekelompok aset terkecil yang teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau sekelompok aset lain. Pengakuan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai akan terjadi jika nilai terpulihkannya kurang dari nilai tercatat. Maka nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Yang selanjutnya yaitu ketika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari nilai tercatat aset yang terkait, maka entitas pengakuan liabilitas jika dan hanya jika disyaratkan di PSAK yang lain. Setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban penyusutan atau biasa disebut amortisasi, aset disesuaikan di periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset setelah dikurangi nilai residu secara sistematis selama sisa umur manfaatnya. Selanjutnya adalah penurunan nilai pada unit penghasil kas. Jadi, unit penghasil kas diidentifikasikan secara konsisten dari periode ke periode untuk aset atau jenis aset yang sama, kecuali suatu perubahan dapat dijustifikasi. Jika terdapat indikasi bahwa aset turun nilainya, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Dan jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka entitas menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tercakup. Alasannya praktis. Mengapa? Karena jumlah terpulihkan unit penghasil kas terkadang ditentukan setelah mempertimbangkan aset yang bukan bagian unit penghasil kas. Contoh, piutang atau aset keuangan lainnya, atau liabilitas yang telah diakui. Contoh, utang, pensiun, dan provisi lain. Selanjutnya yaitu goodwill. Tujuannya menguji penurunan nilai. Jadi goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis sejak tanggal akuisisi harus dialokasikan pada unit penghasil kas pihak pengakuisisi atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi. Selanjutnya aset korporat. Aset korporat termasuk aset kelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat atau divisi dari entitas, peralatan elektronik data processing, EDP, atau pusat penelitian. Aset korporat tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset atau kelompok aset lain, dan jumlah tercatatnya tidak sepenuhnya diatribusikan ke unit penghasil kas. Karakteristik khusus aset korporat. Aset korporat tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset ataupun kelompok aset lain, dan jumlah tercatatnya tidak sepenuhnya diatribusikan ke unit penghasil kas. Selanjutnya yaitu pembalikan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui, maka jumlah tercatat aset ada pengecualian dinaikkan ke jumlah terpulihnya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Baik, selanjutnya di sini pembalikan rugi penurunan nilai aset individual. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat.
neto setelah amortisasi atau depresiasi. Seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan PSAK lain. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasi harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Selanjutnya, bagian yang paling terakhir adalah pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas. Dialokasikan kepada aset-aset dari unit kecuali goodwill, prorata dengan jumlah tercatat dari asetnya. Diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui sesuai dengan PSAK 48. Alokasi pembalikan rugi penurunan nilai jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari jumlah terpulihkan jika ditentukan dan jumlah tercatat yang telah ditentukan amortisasi atau depresiasi neto. Seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya telah dialokasikan prorata ke aset lain dari unit itu, kecuali goodwill.